Makanya banyak bertanya-tanya di sana. Ini udah 3 bulan berjalan ya. Iya, Seharusnya yang 2 bulan itu udah clear huntara. Mereka udah punya hunian sementara untuk tinggal. iya, Dan masa-masa 3 bulan ke atas ini untuk proyek untuk hunian tetapnya. iya. Nah nanti baru nanti ke 4 bulan ke atas itu pemulihan perekonomiannya. Hmm. Nah ini udah 3 bulan tapi huntara juga masih belum beres. Itu Belum, kan juga. belum ada bayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana, dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165. Bersama saya, Yadi Muhammad, dalam rubrik Tatap Muka. Di studio sudah ada tamu kita yang juga lagi-lagi ordal, orang dalam. Nah, beliau ini Ardian Nurholis. Nah, beliau ini tidak kaleng-kaleng. Beliau ini sudah menekuni dunia kerelawanan itu sejak muda. Nah, terutama beliau ini adalah orang asli dari Jogja yang bermukim di lereng selatan Merapi. Kalau sahabat Bagana pernah mendengar kisah soal Mbah Marijan, nah beliau ini adalah tamunya, tetangganya maksud saya. Jangan-jangan juga masih kerabat dengan Mbah Marijan. Nah, kita sapa saja ya. Beliau ini kemarin dikirim dari Bagana DIY untuk ke wilayah Aceh Tamiang. Assalamualaikum Mas Ardian. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat. Berapa hari ini ngomong-ngomong kemarin di Aceh Tamiang? Bukan berapa hari, berapa bulan? Kalau dihitung bulan mungkin 1,5 bulan lebih ya. 1,5 bulan lebih. Iya. Betah nggak kira-kira? Ya alhamdulillah betah-betah saja sih. Karena lingkupnya masih lingkup warga-warganya juga beberapa masih keturunan dari Jawa juga. Oh, Jawa ya? Oh ya, Aceh Tamiang itu memang sebagian besar ya, Iya. 90%. Cuman yang menarik di sana datuknya itu orang Aceh asli ya. Contohnya Aceh asli, warganya beberapa keturunan dari Jawa. Jawa, dan dalam cakap-cakap juga masih banyak orang Jawa. Apa dengan bahasa Jawa ya? Ngobrolan masih beberapa dengan bahasa Jawa juga. Iya, jadi barangkali tapi ada Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur Ngapak, ada yang dari Purworejo kemarin ya saya bicara. Nah, kira-kira Mas Ardian selama di Aceh Tamiang tadi ada menemukan hal-hal yang unik nggak selama menjadi relawan, dan apa yang perlu diungkap? Kalau untuk hal-hal yang unik, sebenarnya dari segi kulturnya juga sih. Ya. Kulturnya juga di sana percampuran dengan Jawa, jadi kalau istilah kita unggah-ungguhnya juga masih tinggi lah di arah Aceh, dengan kultur Jawanya yang masih ada di situ juga karena masyarakatnya juga campuran dengan Jawa. Kemudian untuk perihal dengan kebencanaan ya, di dalam satu lingkup wilayah posko kita itu masih ada satu sekolahan yang memang belum dibersihkan dan masih masih di situ lumpur juga masih tinggi. Bukan yang Masih tinggi. SMP Negeri 4? Iya. Itu belum selesai juga? Iya, belum selesai. Astagfirullahaladzim. Bahkan sekolahan yang dekat-dekatnya di SD itu pun udah bersih semua, tinggal itu saja masih tertinggalkan lah mungkin. Oh gitu. Jadi gimana proses belajar mengajar di sana kemarin? Ya untuk proses belajar mengajar, karena kursi sudah habis, meja juga sudah habis, ya mereka ala kadarnya dengan beralaskan lantai. Apa sama sekali nggak ada kunjungan misalnya dari dinas yang seperti kita ketahui kemarin di SD Negeri Paya Raja kemarin Raja, kan? iya. Nah, itu juga sampai sekarang belum ada kunjungan. Kalau selama saya membantu proses pembersihan di sana, kebetulan dari relawan kita ya untuk melakukan pembersihan ruangan-ruangan di sana, itu sama sekali belum ada kunjungan dari instansi dari pemerintah. Iya. Dan Cuma dari kemarin dari aparat TNI yaitu membantu pembersihan untuk ruangan-ruangan, tapi hanya sekitar 3 atau 4 ruangan.
dan lainnya itu dibersihkan mandiri oleh guru-guru sekolahan tersebut. Sama siswa ya. Iya. Kemarin kan saya lihat videonya tuh siswa-siswa juga ikut membersihkan ya. Iya. Nah, terus kira-kira kalau misalkan kondisi yang di sana itu sepeninggal dari tim kita ya, posko kita masih ada yang mendiami di sana kira-kira? Kalau sekarang sudah tidak ada. Tapi nanti Lebaran kan akan balik lagi ya. Allah. Nah, daerah mana yang kira-kira sangat urgent sekali yang menurut Mas Ardian itu perlu disentuh lagi ya? Bahasanya saya sentuh dulu. Untuk daerah urgent mungkin yang sudah dikatakan Pak Aris tadi ya, untuk di wilayah Sekra itu ya, karena areanya berseberangan dengan sungai Ya. dan aksesnya juga terbatas, harus bisa dengan kendaraan tapi memutar lebih jauh ya, dan aksesnya juga jalannya terlalu rusak juga karena melewati tengah-tengah perkebunan sawit, Iya. jadi pakai jalan perkebunan. Jadi praktis terisolir ya mereka ya. Iya, bisa dibilang begitu juga. Tapi listrik sudah ada di sana. Listrik sudah ada, tapi cuma kemarin kendala di air, karena untuk wilayah sana itu rata-rata air itu pada pakainya air pump. Jadi mereka itu tidak mempunyai sumur mandiri, sumur sendiri itu tidak punya. Bahkan yang di kampung Sekrak kiri itu, Iya. sumur bor itu cuma ada satu tempat, itu di masjid. Untuk berapa kakak itu? Wah, itu untuk Satu RT atau satu kampung? satu kampung itu. Satu kampung hanya satu titik di masjid. Itu kalau saya jalan itu mungkin 25-an rumah ada itu. Oh ya? Iya. Lepam sampai sekarang belum produksi gitu? Nah, PAM itu ternyata ngambilnya dari Sungai Tamyang itu juga. Kendalanya apa? Kok tidak Kendalanya mengalir? Sekarang ini Sungai Tamyang itu airnya terlalu keruh. Ya. Jadi air yang masuk di aliran PAM itu juga warnanya sama seperti air sungai tersebut. Oh, sehingga belum bisa dikonsumsi ya? Iya. Apalagi dikonsumsi untuk mandi aja belum bisa ya? Lah Udah untuk seperti inilah, udah seperti air kopi lah, kopi seperti itulah. tinggal dikasih gula ya. Iya. Nah, terus kemudian kemarin kan saya lihat Mas Ardian mengoperasikan drone untuk penyemprotan. Nah, itu di wilayah mana itu Mas Ardian? Kalau yang sawah itu kemarin yang sudah hijau. Nah, itu kebetulan di area mana? Sukamulya. Sukamulya. Oh, jauh ya? Itu dekat posko dengan kita juga. Kebetulan itu dapat bantuan drone untuk spraying itu ya, untuk penyemprotan dan penaburan pupuk dari pemerintah ya. Tapi waktu itu alat tersebut hanya diberikan tanpa adanya pendampingan pelatihan. Sama sekali? Sama sekali. Waduh, Dan dikirim belum pakai ada kejelasan kapan mau dilakukan pelatihan di situ. Oh. Nah, kebetulan saya juga sering mengoperasikan drone semacam itu. Kemarin sekaligus coba saya saya ajar sedikit Iya. lah Tutorial untuk, ya. tutorial lah untuk Penduduk setempat kepler-kepler ya. di sana. Berapa hari itu kira-kira mengajarkan mereka untuk Kemarin sebelum mengoperasikan? saya pulang itu sekitar dapat 3 hari. Dan mereka sudah bisa mengoperasikan sekarang. Ya, semoga saja sudah. Tapi untuk basic-basicnya sudah saya jelaskan untuk cara-cara. Tapi sampai menerbangkan mereka bisa sudah. Kemarin ada yang sudah, tapi masih agak-agak ragu sih. Oh gitu. Nah, itu ada berapa unit? Ada berapa satu unit? unit. Cuman satu unit Satu aja. unit. Dan Dengan kapasitas 20 liter. oh, berarti dia bisa untuk ngangkat bayi ya? Bisa. Ya kan ada tuh untuk di wilayah-wilayah mana saya pernah lihat untuk drone itu untuk mengangkat manusia gitu kan, penyelamatan manusia. Nah, itu termasuk untuk pupuknya diberikan nggak sama pemerintah? Tidak hanya alat saja, jadi itu satu set itu isinya drone itu, kemudian ada genset untuk pengecasan. Genset sama unit drone-nya itu drone, ya? iya. Tanpa dibekali atau diberikan pupuk dan penyemprotan hama itu? Iya. Aduh, luar biasa ini. Nah, tapi ini relatif lebih agak lumayan ya dibanding dengan Sekra ya. Iya. Nah, kalau Mas Ardian kan suka tuh kemarin utak-atik di bidang elektronik.
Nah, kalau di sekolah-sekolah kemarin kan hampir semua alat elektronik, komputer, terus kemudian alat peraga yang dari televisi, Iya. itu kan rusak semua. Nah, Mas Ardian, kondisinya sekarang bagaimana? Alat-alat elektronik yang di sekolah tersebut? Untuk kondisi kebetulan waktu itu kita pertama kali datang diminta tolong untuk pembersihan lab fisika ya. Ya, Jadi fisika. alat-alat praktek itu kita bersihkan mendetail Ya. dari alat-alat yang paling kecil, kemudian ada beberapa juga alat-alat elektronik itu juga sebenarnya karena terlalu lama tergenang ya. Jadi mungkin untuk komponennya juga sudah rusak semua. Tidak ada Sudah yang berkarat lah. sudah ada yang sudah tidak bisa dioperasikan Iya, lagi. sudah tidak bisa lagi. Berarti dibersihkan buat apa itu? Iya. Karena mungkin ya itu tadi karena sudah terendam cukup lama dan bercampur lumpur juga, jadi ya itu tadi jadi berkarat sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau Mas Ardian keliling-keliling nih dari wilayah posko itu, daerah mana aja yang kira-kira selain Sekera yang juga memang belum mendapat sentuhan bantuan atau sentuhan pendampingan atau yang lain, itu daerah mana aja kira-kira? Kalau di area Aceh Tamiang selama saya berkeliling di area sana ya, itu rata-rata sudah ada karena dekat dengan akses-akses jalan besar yang sekarang sudah mulai dibuka ya. Salah satunya di daerah Lintang Bawah, kemudian di Kampung Durian, pokoknya area-area sepanjang bantaran Sungai Tamiang itu sekarang udah mulai bisa diakses dan dekat dengan jalur utama. Nah, ketika nanti Mas Ardian kembali lagi usai Hari Raya Idul Fitri, kira-kira konsep apa yang Mas Ardian bakal siapkan untuk mereka, terutama untuk pemulihan lah? Mungkin untuk pemulihan lebih ke ini ya, monitoring untuk pemulihan hunian mereka. Buat apa kita memulihkan ekonomi mereka tapi mereka tidak punya hunian? Huntara pun belum ada mereka. Nah itu Huntara sudah ada tapi beberapa itu warga itu masih di tenda, masih tinggal di tenda juga. Kalau menurut Mas Ardian, tahapan hunian sementara kan sebetulnya sudah lewat ya kan? Iya. Seharusnya sekarang ini adalah ke hunian tetap ya, huntap. Nah itu bagaimana ya kalau menurut Mas Ardian? Ya itu tadi, makanya banyak bertanya-tanya di sana. Ini udah 3 bulan berjalan ya. Iya. Seharusnya yang 2 bulan itu udah clear Huntara, mereka udah punya hunian sementara untuk tinggal. Iya. Dan masa-masa 3 bulan ke atas ini untuk proyek untuk hunian tetapnya. Iya. Nah nanti baru ke 4 bulan ke atas itu pemulihan perekonomiannya. Nah ini udah 3 bulan tapi Huntara juga masih belum beres. Belum, itu kan juga, belum ada bayangan. Itu makanya lambatnya pemulihannya juga di situ juga. Oke. Kalau sedikit aja mau spill Mas Ardian, dulu waktu di relawan terutama di lereng Merapi, di bagian apa Mas kira-kira waktu itu? Kalau saya itu ketika terjun di bencana sebenarnya rata-rata di bagian rescue ya, bagian evakuasi. Berarti pertama ya kan? Iya. Nah, berarti tahu dong tahapan-tahapan dari rescue, kemudian ke recovery sampai Huntara, Huntap. Nah, kira-kira menurut Mas Ardian, coba ceritakan yang paling normal itu sebetulnya seperti apa tahapannya setelah rescue selesai? Kalau tahapan yang normal ya, Iya. mungkin kalau di bencana-bencana pada umumnya seperti tanah longsor dan lain sebagainya, itu kan ada masa tanggap daruratnya, bisa 2 minggu Iya. atau 3 minggu itu Iya. nanti bisa diperpanjang. Nah itu kan ada masa di situ tanggap daruratnya, kita dari tim evakuasi yang terjun duluan untuk proses evakuasi, proses pembuatan titik-titik pengungsian. Nah nanti baru datanglah tim kedua untuk mencarikan tempat mereka untuk relokasi jika dibutuhkan. Salah satunya pembuatan Huntara itu tadi. Atau pengungsian ya pertama ya, Iya, sebelum pertama pengungsian dari tim evakuasi itu tadi dimasukkan ke titik-titik pengungsian itu nanti juga kerjasama dengan tim logistik dan lain sebagainya. Baru nanti setelah itu baru proses. Kalau jika ada tempat-tempat yang membutuhkan relokasi atau kampungnya benar-benar sudah
tidak bisa dihuni lagi. Contohnya seperti tertimbun longsor atau kampungnya sudah hilang, itu harus direlokasi ke tempat lain. Itu tadi dalam waktu 1 sampai 2 minggu 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Itu tadi pembuatan huntara itu tadi biar mereka juga bisa langsung tinggal di hunian sementara itu tadi. Baru tahap berikutnya huntap. Iya, baru tahap berikutnya pembuatan huntap itu tadi. Dan baru pemulihan ekonomi. Pembuatan huntap disertai dengan pemulihan ekonomi. Oh, ekonominya ya, berserta itu ya. Ketika mereka sudah di huntara itu bisa sekaligus untuk melakukan pemulihan ekonomi. Tapi nyatanya yang tadi saya dengar di Sekera masih ada di pengungsian, itu bagaimana itu? Iya, itu tadi. Jadi juga serba gimana? Kita juga bertanya-tanya juga. Ini udah 3 bulan tapi kondisi mereka masih di dalam tenda. Di dalam tenda, iya. Barangkali sebagai penutup ada pesan yang mau disampaikan, terutama ya sekaitan dengan yang masih tertinggal di dalam pengungsian, dan ini barangkali saya curiga bukan cuma ada di Sekera ya, mungkin di wilayah yang lain banyak. Nah, barangkali sebagai relawan apa yang mau disampaikan agar bisa menggugah relawan baik yang tergabung di swasta maupun di pemerintah, monggo. Mungkin sedikit pesan-pesan dari saya untuk seluruh relawan-relawan yang masih di Tamiang, dan mungkin ada beberapa juga yang sudah kembali ke kampung halaman. Untuk kondisi saat ini di Tamiang mungkin belum sepenuhnya pulih. Mari kita tetap solidaritas, tetap kita gotong royong juga bersama rekan-rekan yang lainnya untuk kembali memulihkan hingga benar-benar Aceh kembali bangkit seperti sedia kala. Gitu ya. Baik Mas, sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak nih, tapi mengingat waktu ya Mas ya. Oke. Baik sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kalau kita mendengar dari paparan Mas Ardian tadi, ada tahapan-tahapan dari rescue ke pengungsian, huntara sampai huntap, sampai recovery ekonomi, itu semua ada tahapan. Tapi yang menyedihkan dan sangat miris, masih ada saudara-saudara kita sampai hari ini masih berada dalam wilayah pengungsian. Seperti pesan dari Mas Ardian, ayolah kita gotong royong sama-sama, karena di sana juga adalah saudara kita juga. Dan bagi yang Anda belum menyalurkan tenaganya ataupun dananya, bisa hubungin lembaga-lembaga kemanusiaan yang kemarin juga kita bareng ke Aceh Tamiang, ada 13 lembaga kemanusiaan yang bareng sama kita. Silakan. Yang penting selamatkan saudara kita dari bencana, jangan sampai tertimpa bencana lagi. Mungkin itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.